warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yahdi man yasha'u bifadlih wa yudhillu man yasha'u bi'adlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Ula Al-Mannan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar. Dan sejatinya seorang hamba dituntut untuk itu, yaitu untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang mengerti siapa itu Allah, orang-orang yang mengerti apa agama Allah, orang yang mengerti apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berbahagia kita ketika melihat kaum muslimin sebelum memulai kesibukan atau aktivitas mereka di setiap harinya, mereka membaca Al-Quran, mereka murajaah hafalan, atau mereka hadir di majlis-majlis disampaikan di situ kalamur rahman dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sang tauladan. Di antara hal itu membahagiakan kita adalah kita ingat kepada ucapan penulis kitab yang kita bahas ini, yaitu penulis kitab Ushulus Sunnah ini, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, suatu ketika aku ingin pergi ke majelis ilmu, ingin bersegera pergi ke majelis ilmu. Kemudian kata ibuku, hatta yu'azzinan nas aw hatta yusbihu. Wahai Ahmad, tunggu wahai Ahmad, jangan kau pergi dulu, tunggulah sampai orang azan atau tunggulah sampai orang masuk waktu subuh. Karena saat itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, saat itu keinginanku untuk belajar, motivasiku dan semangatku untuk belajar, itu bisa dibilang kalau bahasa kita ya sekitar jam 1 atau jam 2 beliau sudah mau berangkat. Maka kata ibu beliau, hatta yu'azzinan nas aw hatta yusbihu. Tunggu orang azan atau tunggu orang masuk waktu subuh wahai Ahmad. Di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaslah mereka-mereka ini disebut dengan salafus saleh. Karena itu salah satu buku yang dulu kita disarankan untuk memilikinya adalah buku Rihlatul Ulama fi Talabil Ilmi. Ada terjemahnya, sudah dari dulu diterjemahkan, yaitu rihlahnya para ulama, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Di situ ketika down semangat kita ikhwah, maka kita coba baca kitab-kitab itu. Itu di antara pentingnya sejarah dalam kehidupan. Kita lihat tadi Imam Ahmad rahimahullah, semangat beliau untuk menuntut ilmu luar biasa. Di antara mereka ada yang harus menjual gentengnya. Di antara mereka ada yang sudah beli ikan, kemudian mendengar ada kajian, mereka tinggalkan, mereka kembali ikannya busuk. Dan qadarullah itu ikan, jadi walaupun dia bangkai tetap bisa dimakan. Maka di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, tanpa menyalahkan siapapun, dan ini bukan majelis untuk menyalahkan, tapi teringat oleh saya di perjalanan tadi, riwayat tentang Imam Ahmad ini mengajarkan kepada kita ketika kita semangat dalam urusan-urusan duniawi, kita semangat dalam, misalnya kita punya hobi mendaki gunung, kita punya hobi snorkeling, kita punya hobi goes, kita punya kebiasaan-kebiasaan lain, termasuk liburan, termasuk piknik, termasuk jalan-jalan dan sebagainya. Kalau ini tolak ukur saya pribadi ya, dan saya tidak memaksakan ini kepada siapapun. Kalau kita merasa semangat kita di majelis ilmu itu kurang,
motivasi kita untuk datang di majelis ilmu itu kurang, lebih baik semangat kita dalam urusan-urusan duniawi tadi kita kurangi. Kalau kita ingin terus dalam motivasi urusan duniawi tadi, semangat goes, kemudian berenang, kemudian manjat gunung, kemudian snorkeling dan sebagainya, apapun lah itu, piknik dan sebagainya. Kalau ternyata kita ingin melanjutkan itu, coba tingkatkan kualitas semangat kita dalam urusan ilmu. Tetapi kalau kita tidak bisa meningkatkan hal itu, lebih baik dalam urusan duniawi tadi kita take down dulu, tahan dulu. Kita tidak mengatakan itu haram. Semua itu adalah mubah. Bahkan hal itu perlu untuk kesehatan, refreshing dan sebagainya. Tetapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara hal yang akan ditanyakan sebelum kaki kita bergerak pada hari kiamat adalah wa an umrihi fima afna. Dalam urusan dunia kita, untuk apa? Dalam urusan umur kita, untuk apa kita habiskan? Kalaupun kita tidak menghabiskan usia kita dalam perkara yang Allah haramkan, itu tadi yang kita sebutkan perkara yang mubah, tetapi bukankah seorang menghabiskan usianya dalam hal yang mubah yang bukan ketaatan itu sudah sia-sia? Antum bisa pahami ini ya? Kalau kita tidak menghabiskan usia kita dalam hal yang haram, oke lah, bukan yang haram, tapi mubah, bukankah itu sudah menyia-nyiakan waktu ibadah kita? Dan itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita akan minta, walaupun dihidupkan sesaat saja kita akan minta, tetapi waktu itu tidak akan ada. Jadi terkadang kita pribadi malu ketika menisbatkan diri kepada salafus saleh, tetapi jauh kita dari praktek itu. Mereka dikatakan saleh karena ilmu mereka memandu mereka kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, kita pribadi dan mungkin ada yang semisal dengan kita adalah terkadang dalam semangat dunia, misalnya ada orang yang suka sepedaan, ada orang suka snorkeling, ada orang suka liburan, ada yang suka main sepeda dan sebagainya. Terkadang ada orang suka nge-gym dan sebagainya. Ada motivasi-motivasi yang untuk membela diri. Ini kan untuk sehat tubuhnya. Bukankah muslim yang kuat itu lebih disukai daripada muslim yang lemah? Insyaallah. Bukankah fisik yang kuat itu diperlukan, terlebih entar lagi Ramadan dan sebagainya? Bukankah refreshing, ketenangan itu diperlukan, apalagi sebentar lagi kita mau fokus baca Quran dan sebagainya? Terkadang kita itu ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pandai menghadirkan alasan untuk dunia kita, untuk menjauhkan diri kita dari kebiasaan ibadah. Paham di sini? Tetapi terkadang kita sulit untuk memberi alasan untuk meninggalkan urusan dunia kita untuk fokus ibadah. Maka di sini kita akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat diri kita akan larut dengan komunitas-komunitas seperti itu, lebih baik kita cek apakah kelak mereka akan bela kita di hadapan Allah ketika kita lalai bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus jaga semangat kita dalam menuntut ilmu dan terus menjadikan kita melakukan hal yang mubah itu benar-benar jujur di dalam ketaatan kepada Allah, bukan sekedar happy-happy, bahagia-bahagia, tetapi ingat sebenarnya mereka para salaf mengajarkan kebahagiaan itu yang paling benar adalah ada di taman-taman surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam terus belajar terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang Allah muliakan, hari ini kita tidak melanjutkan ke poin selanjutnya dari kitab Ushulus Sunnah, karena yang saya lihat ada beberapa poin dari pembahasan sebelumnya perlu kita tekankan dan kita tambahkan. Antum bisa lihat kembali matan Imam Ahmad, kita akan lebih detail lagi masuk dalam yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ana yakin antum yang hadir dan di antara yang mendengar, yang menyimak, yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ana sangat berhusnudzon di situ. Tetapi dari pelajaran dan matan yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan pelajaran di zaman beliau, kita bisa menentukan sikap kita nanti ketika kita berada di posisi yang sama. Dan itu yang ingin kita tekankan sambil kita melihat dan sedikit membatas syubhat-syubhat yang ada dalam masalah ini. Kemarin Imam Ahmad saya sebutkan terlebih dahulu matannya secara cepat. Kata beliau, wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah.
wa laysa bimakhluk, bukan makhluk. Wala yad'afu an yaqula al-Qur'anu laysa bimakhluk. Tidak boleh seorang itu lemah, basa-basi, tidak boleh juga dia malu untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Tidak boleh dia malu untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Dia harus pede, dia harus yakin, dia harus penuh dengan keimanan mengatakan hal itu. Fa inna kalamullah laysa biba'in minhu. Karena kalamullah, Al-Qur'an, ucapan Allah, firman Allah itu tidak terpisah dengan Allah. Antum cerna dulu ya di sini ya, tidak terpisah dengan Allah. Wa laysa minhu syai'un makhluk, dan apapun yang dari zat Allah itu bukan makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi. Hati-hatilah engkau dari berdebat dengan orang yang membuat perkara baru dalam urusan ini, yang mengatakan Al-Quran itu begini, bukankah kalau kita mengucapkan Al-Quran begini, bukankah kalau kita menuliskan Al-Quran begini. Itu nanti kita akan rincikan, kemudian kita akan sebut apa sebab ini hadir. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan jauhi olehmu orang yang mengatakan bil lafzi dan sebagainya. Bil lafzi itu begini, ucapanku dengan Al-Quran makhluk. Ada kelompok yang mengucapkan seperti itu. Jauhi, kata beliau, orang yang mengucapkan seperti ini. Nanti kita hadirkan alasannya. Wa man waqafa fihi, dan jauhi orang yang mengatakan ngambil sikap tengah-tengah dalam perkara ini, yaitu siapa yang mengatakan la adri amakhlukun am laisa bimakhluk. Aku tidak tahu apakah Quran itu makhluk atau bukan. Dia enggak punya sikap kan? Jauhi orang seperti ini. Wa innama huwa kalamullah. Tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Fahuwa sahibu bid'ah. Siapa yang enggak punya sikap tadi, dia ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad. Nanti kita akan rincikan apakah benar dia ahlul bid'ah ataukah apa maksud Imam Ahmad. Mislu man qala huwa makhluk. Sama saja orang yang enggak punya sikap tadi seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluk. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Pertama, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tegaskan bahwasanya sifat kalam bagi Allah itu adalah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Ketika tiga ini sudah berkumpul, tidak adalah orang yang menyelisihi kecuali dia keluar dari kelompok Ahlus Sunnah. Kalau sudah ada tiga ini, Al-Quran ditetapkan sebagai kalamullah, bukan makhluk, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' salaful ummah. Ketika ada yang menyelisihi, berarti dia keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui bahwasanya sifat kalam bagi Allah, sifat kalam, Allah berbicara, itu di dalam Al-Quran atau di dalam Nas itu dengan 4 kata Allah mengatakan bahwa Allah itu punya kemampuan untuk berbicara. Terkadang Allah mengatakan dengan kata Al-Kalam, terkadang Allah mengatakan yatahaddas. Ini juga artinya berbicara. Kalau kita artikan bahasa Indonesia akan sedikit artinya, padahal punya kata masing-masing. Al-Kalam itu berbicara. Yatahaddas, berkata-kata. Ini saya coba terjemahkan dengan bahasa berbeda ya. Kemudian ada kata yang ketiga adalah An-Nida, menyeru. An-Nida, menyeru. Kemudian ada satu lagi Al-Qaul, yakul, yaitu berucap. Berarti 4 kata ini hadir di dalam Al-Quran dan hadis, menunjukkan bahwa benar Allah Subhanahu wa taala itu berkata-kata. Nah, kalau kita lihat, ini kita lebih rinci ya, supaya antum kalau bertemu dengan orang yang berusaha untuk menggoyahkan sebagian orang, antum bisa tekankan masalah ini. Kalau kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, kita harus lihat bahwasanya sifat kalam bagi Allah ini itu dilihat dari 2 sisi. Bisa dilihat dari 2 sisi. Kalau dilihat dari sisi kemampuan Allah untuk berbicara, maka itu disebut dengan sifat zatiyah.
Allah mampu berbicara itu sifat zatiyah, sama dengan Allah mampu mendengar, Allah mampu melihat, Allah maha mengetahui, itu adalah sifat zatiyah. Itu dilihat dari sisi apa? Qudrah, kemampuan. Nanti kalau antum tidak paham, antum bisa langsung selak aja, ya, bisa langsung ditanya di tengah pemaparan saja. Tetapi kalau dilihat, ini sisi yang kedua, tapi kalau dilihat dari terjadinya ucapan Allah, firman Allah, maka itu adalah sifat apa? Sifat fi'liyahnya Allah, sifat perbuatannya Allah. Artinya apa? Sifat perbuatan Allah, Allah berbicara ketika Allah mau, itu maksudnya. Allah mendengar ketika Allah ingin mendengar hamba itu. Allah akan melihat ketika Allah ingin melihat. Antum bisa pahami tidak di sini? Berarti di sini sifat kalam ini kita lihat dari dua sisi. Kalau dilihat dari kemampuan Allah, Allah mampu tidak untuk berbicara? Jawabannya mampu. Maha mampunya Allah menunjukkan bahwa sifat ini adalah zatnya Allah. Sifat kalam ini adalah dari zatnya Allah, bukan dari perbuatan Allah. Paham di sini? Tetapi kalau dilihat dari sisi, kalau sudah berbicara, dari mana hasil pembicaraan? Itu dari keinginan Allah. Paham? Ana ngomong ini karena ana ingin ngomong. Paham? Ana memberi ta'lim karena ana ingin memberikan ta'lim. Keinginan ini zatiyah atau fi'liyah? Keinginan. Ana kasih contoh lagi, contoh yang berbeda, yang agak jauh. Oke. Ketika ana makan, ketika seorang makan, itu muncul dari segi kemampuan, itu muncul dari zat atau dari perbuatan? Zat atau perbuatan? Ana ini misalnya nih makan, ana lihat nih dari sisi keinginan ana, dari sisi kemampuan ana bermakan atau antum makan atau minum, itu zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah, karena kemampuan itu ada pada zat kita, ada pada zat kita. Tetapi perbuatan makan tadi, perbuatan makan itu fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Perbuatannya, terjadinya perbuatan itu adalah fi'liyah. Fi'liyah itu bahasa Arab ya, artinya adalah perbuatan. Artinya begini, ketika Allah ditanya mampu atau tidaknya berbicara, jawabannya mampu. Kemampuan Allah itu dari zatnya Allah. Tetapi ketika Allah berbicara, itu dengan kehendaknya Allah. Dan kehendaknya Allah itu adalah apa? Fi'liyahnya Allah. Paham di sini ya? Kemudian bagaimana dengan ketika kita mengatakan kalamullah, itu adalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah, ada kalam, ada Allah, ada dua kata. Bagaimana dengan dalam surah Asy-Syam, naqatallah, untanya Allah. Nah, makanya ini antum harus dengar sampai habis ya, biar enggak pulang bawa syubhat tanpa jawaban. Abdullah, abdun dan Allah. Baitullah, baitun dan Allah. Bukankah sama saja bahasanya? Kalamullah, Abdullah, kalamullah, baitullah. Nah, ini bagaimana? Untuk melihat hal ini, kita katakan kalamullah itu adalah bukan makhluk. Tapi kenapa baitullah makhluk? Kan itu muncul pertanyaan. Di sini kita bisa bantah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, antum tulis ini rumus. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa-apa yang ditetapkan atau dinisbatkan kepada Allah itu ada dua jenis. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu ada dua jenis. Dan ini poin, karena itu buku tentang akidah, manhaj. Kalau kita lihat guru-guru kita, asatidzah kita yang mereka adalah terkenal dengan dakwah salafiyahnya, rata-rata fokus pada masalah ini. Walaupun orang jemu, tapi mereka tetap fokus dalam masalah ini. Kita lihat bagaimana Ustadz Abdul Hakim dari tahun 90-an, 91 atau 92 itu sudah mulai gencar berdakwah. Dari dulu sampai sekarang begini. Ustadz Yazid
Dari dulu sampai sekarang itu yang beliau bahas. Walaupun berbagai macam ucapan, terkadang ada yang mengatakan, nah Ustaz Yazid itu bahasnya kitab apa? Mulia dengan manhaj salaf, itu promosi kitabnya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi yang ingin beliau bahas adalah poinnya. Maka ingat, apa yang dinisbatkan kepada Allah itu ada dua macam. Pertama, kalau yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri, artinya dia punya bentuk sendiri. Dia bisa berdiri sendiri, artinya dia punya bentuk sendiri. Maka ketika dinisbatkan kepada Allah, itu adalah nisbat kemuliaan. Contohnya tadi, Baitullah. Bait itu artinya apa tadi? Rumah. Rumah itu bisa berdiri sendiri, artinya ada bentuk sendiri. Ada tidak? Ada. Maka ketika disebutkan Baitullah, berarti itu menisbatkan rumah ini sangat mulia. Makanya dia disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdun itu bisa berdiri sendiri, ada fisiknya seorang hamba? Ada. Maka ketika dinisbatkan kepada Allah, berarti dia hamba yang sangat mulia. Paham di sini? Berarti kalau dia adalah bisa berdiri sendiri, punya wujud sendiri, ketika dinisbatkan kepada Allah itu adalah litasyrib wa takrim, untuk kemuliaan. Tetapi yang kedua ini, sesuatu yang tidak memiliki bentuk tersendiri, artinya dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Dia tidak punya zat yang bisa kita pisahkan dari sesuatu. Dia enggak bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak punya zat yang bisa dipisahkan dari, dia tidak punya zat sendiri yang bisa memisahkan dari yang lain. Paham tidak ucapan ini? Ana ulangi. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak zatnya itu tidak bisa dipisahkan. Dia harus menyatu dengan sesuatu yang itulah sumbernya. Contohnya kalam, ucapan. Ucapan itu punya bentuk sendiri tidak? Ucapan punya bentuk sendiri tidak bisa. Dia harus disandarkan kepada sesuatu. Nah, menyandarkan kepada sesuatu ini, ketika dia disandarkan pada makhluk, maka dia sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika disandarkan kepada makhluk, maka dia makhluk. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Bukan, karena Allah bukan makhluk. Maka sifat yang sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, sesuatu yang tidak bisa, insya Allah ini akan lebih jelas. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak terpisahkan dari zat. Ketika disandarkan kepada Allah, berarti itu sifatnya Allah, bukan makhluknya Allah. Paham di sini? Sedangkan Baitullah, Abdullah, itu terpisah dari Allah, bisa berdiri sendiri. Ketika disandarkan kepada Allah, dia itu sekedar untuk memuliakan, tapi dia masih makhluk. Tetapi kalamullah itu tidak bisa, kalam, ucapan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dinisbatkan kepada Allah, maka dia menjadi apa? Menjadi sifat bagi Allah, bukan makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Imam Ahmad rahimahullah, kalau kita lihat, beliau mengatakan fa inna kalam Allah laisa biba'in minhu. Ucapan Allah itu tidak terpisah dari Allah. Ucapan itu tidak terpisah dari kita. Ucapan itu bagian dari kita. Tapi karena kita makhluk, maka ucapan kita makhluk. Ucapan itu tidak terpisah dari Allah, tapi karena Allah Khalik, maka ucapannya bukan makhluk, tapi kalamullah yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat orang yang mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka dia membatalkan syariat dan akal. Ini rumus semua, hari ini banyak rumus. Orang yang mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dia membatalkan syariat dan akal. Dia membatalkan syariat dan akal. Dari segi mana dia membatalkan syariat? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dan ini sangat jelas ya. Dia bisa membatalkan syariat karena bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan
wahyu kepada Rasul. Oke, sampai sini bisa dipahami? Dan bukankah agama itu berdasarkan wahyu? Oke. Kalau kita katakan Al-Quran ini makhluk, dan ini salah pastinya. Kalau kita katakan Al-Quran ini makhluk, bukan wahyu, bukan kalamullah, otomatis kita menafikan adanya agama, kan gitu. Karena agama berdasarkan wahyu yang merupakan kalamullah. Tetapi kalau kalamullah ini kita katakan sebagai makhluk, berarti apa? Berarti apa? Menafikan syariat. Karena syariat kan berdasarkan wahyu. Kita menafikan kalamullah, Al-Quran sebagai kalamullah, berarti kita menafikan wahyu. Kemudian menafikan akal, membatalkan akal. Dari segi mana? Dari segi mana? Antum pernah dengar nggak yang ana baca tadi itu surah Yasin? Tapi kalau antum dulu pernah yasinan, nanti ana kalau dulu ikut yasinan tuh, kalau sudah sampai kepada firman Allah dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, ana udah senang. Karena bentar lagi habis. Bentar lagi habis. Nanti kadang mereka mengulang kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jadi lama sih sebenarnya. Tapi kita lihat coba surah Yasin ayat 82 nih. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu, garis bawahi, kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu, jika Allah ingin melakukan sesuatu, ingin menjadikan sesuatu, Allah katakan apa? Jadi maka jadilah. Jadi maka jadilah, ini ucapan, bukankah begitu? Oke. Kalau kita katakan ucapan Allah itu makhluk, jadi enggak kira-kira? Makhluk maka makhluklah. Jadi enggak kira-kira? Enggak jadi. Sehingga enggak ada takdir yang terjadi kalau gitu. Enggak ada ucapan kun, kan begitu. Kalau kita mengatakan ucapan Allah itu bukan kalam tetapi makhluk, berarti enggak ada, misalnya Allah mengatakan jadilah pada subuh hari ini fulan 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 hadir. Otomatis kalau kita rubah kalamullah ini menjadi makhluk, berarti ucapan kun tadi tidak menjadi perintah, kan begitu. Maka tidak ada takdir. Antum paham di sini ya? Artinya takdir akan terbantah, akan tidak ada ketika orang membantah Al-Quran itu kalamullah. Di sini harus teliti kita, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tadi pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang seperti itu tadi. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini, kalau antum lihat sekarang ana tanda kutip kasih syubhat dulu. Kalau kita lihat surah Al-Haqqah ayat 40 sampai 41, itu ada firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia adalah ucapan Rasul yang mulia. Rasul sini berarti siapa? Muhammad. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Bukan ucapan penyair, tapi dia ucapan Rasul, bukan ucapan penyair, sedikit sekali kalian percaya. Oke, itu surah Al-Haqqah ayat 40-41. Sekarang surah At-Takwir ayat 19 sampai 20. Innahu laqaulu rasulin karim, sama lafaznya. Sesungguhnya itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Dzi quwwatin, tapi perbedaannya di sini. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yaitu Rasul yang kuat di sisi pemilik arsy. Siapa kira-kira ini? Siapa ini? Ana ulangi. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Itu adalah ucapan Rasul yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy. Bukan berarti bukan pemilik arsy yang dimaksud, di sisi pemilik arsy. Siapa kira-kira? Jibril. Syadidul quwa, Jibril. Berarti kalau kita lihat surah Al-Haqqah tadi, kata-kata Allah itu ucapan Rasul yang mulia, yaitu Muhammad. Sedangkan surah At-Takwir itu ucapan Rasul yang mulia tapi Jibril. Oke? Kalau kita katakan ini adalah makhluk, karena kalau kita sebutkan itu ucapan Rasul kan makhluk kan? Oke. Kalau kita sebut itu ucapan Jibril, makhluk bukan? Makhluk atau bukan? Makhluk, karena Jibril makhluk. Nah, mungkinkah Al-Quran itu ucapan dua makhluk?
Kan nggak mungkin. Berarti dia ucapan dari satu pihak yang mengutus kedua-duanya. Siapa itu? Allah. Antum paham di sini ya? Berarti Al-Quran bukan makhluk. Kemudian ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita singgah di suatu tempat, ini hadis yang ini dibaca ketika zikir pagi dan petang. Kata Nabi SAW, ketika kalian singgah di suatu tempat, ucapkanlah Bismillahilladzi A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, kalimat antum garis bawahi. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya, keburukan hamba-hambanya. Kalau kita katakan kalam Allah, kalimat Allah itu makhluk, berarti bunyi terjemahnya apa? Aku berlindung dengan makhluk Allah dari buruknya makhluk yang lain. Hukum berlindung dengan makhluk apa? Syirik. Di sini menegaskan bahwa kalam Allah bukan makhluk, tetapi dia adalah kalamnya Allah, dari zat Allah, bukan makhluk. Ini pembahasan pertama kita. Pembahasan yang kedua adalah tentang ucapan Imam Ahmad tadi ketika beliau mengatakan, beliau mengatakan, nggak enaknya pakai PDF kayak gini ya, nunggu jeda. Ketika beliau mengatakan di dalam matannya adalah, ya udah tua ini. Bentar. Beliau mengatakan, wa man qala bil lafzi wa ghairihi, siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an, lafazku dengan Al-Qur'an. Asalnya begini, ikhwan. Asalnya nih, kita berbicara sebelum terjadi fitnah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Asalnya kaum muslimin semua sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika seorang mukmin di zaman yang belum ada fitnah, dia mengucap Al-Quran itu kalamullah, itu sudah cukup. Paham di sini? Ini zaman aman. Di sini kita nanti akan sebutkan gimana sikap kita ketika berada di zaman fitnah, karena kita ini di zaman fitnah, walaupun mungkin fitnahnya berbeda ya, tapi itu akan berulang. Asalnya ketika zamannya adalah semuanya tenang, tidak ada fitnah dalam masalah itu, dalam masalah Quran, ketika seorang mukmin mengatakan Al-Quran kalamullah, maka dia ahlu sunnah. Oke, asalnya begitu. Tetapi di sini ketika kemarin saya sebutkan pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk, itu dibuat oleh Ja'ad bin Dirham yang mengambil dari kitab-kitab Persia dan Romawi. Kemudian dia itu dibunuh, tetapi sudah diadopsi oleh Jaham bin Safwan. Ja'ad bin Dirham dibunuh, dianut oleh Jaham bin Safwan. Muncullah kelompok namanya Jahmiyah. Nah, tetapi Jaham bin Safwan ini asal dari sifatnya adalah tetap dia itu menafikan, asal dari akidahnya dia menafikan sifat-sifat Allah. Makanya dia menafikan ucapan Allah, firman Allah. Tetapi Jaham bin Safwan ini kemudian diadopsi pemahamannya oleh Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ini sezaman juga dengan Imam Ahmad. Dia di masa Harun ar-Rasyid tidak bisa berkembang, karena Harun ar-Rasyid sangat berpegang bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian di masa pemerintahan setelahnya, saudara Harun ar-Rasyid, kemudian anaknya, dan yang ketiga juga anaknya, walaupun kemudian membaik, itu tersebar paham Mu'tazilah. Nah, ketika sudah tersebar paham fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk, maka ada dua kelompok otomatis di situ. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, Mu'tazilah, yang mengadopsi paham Jahmiyah. Kemudian ada kelompok Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Yang tadi sebelum zaman fitnah apa? Al-Quran kalamullah, udah aman. Tetapi ketika muncul kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka Ahlus Sunnah mulai mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ada kata penegas. Oke, di sini ada dua kelompok. Al-Quran bukan makhluk,
Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ahlus sunnah. Al-Quran makhluk, ahlul bidah. Di sini. Tetapi ternyata ada kelompok yang ketiga yang mulai mengambil sikap. Ibarat orang memegang kayu, kita nggak usah pegang sisi kanan, nggak usah pegang sisi kiri, kata mereka. Tapi pegang tengah-tengah. Paham di sini? Seakan-akan mereka mengatakan ucapan sebelah, kita nggak sebut ya siapa sebelah. Ucapan sebelah itu ucapannya benar, tapi mungkin salah. Ada kemungkinan salah. Ucapan sebelah lagi salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini kan linglung. Mereka mengambil sikapnya bagaimana? Ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk. Ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk. Seakan-akan dia membenarkan yang satu karena ada makhluknya. Seakan-akan juga dia masuk dalam ahlu sunnah, karena kalau ucapan kita itu memang makhluk, kan begitu. Tapi dia ini nggak punya sikap, intinya gitu. Makanya Imam Ahmad ada ucapan lain, kata beliau, siapa yang mengatakan bahwa ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk, dia Jahmiyah. Dan siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia ahlil bidah. Di sini ucapan beliau, siapa yang mengucapkan ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk, dia Jahmiyah, itu perlu kita rinci, ikhwah. Pertama, karena Imam Bukhari pernah dihajar, pernah dibaikot oleh salah satunya adalah Imam Az-Zuhli dan imam-imam yang lain, khususnya dari sebagian pengikut Hanabilah. Mereka membaikot Imam Syafi'i. Mereka mengatakan ucapan Imam Ahmad yang mengatakan siapa yang mengatakan ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk, itu ditujukan kepada Imam Bukhari, kata mereka, bukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Padahal bukan seperti itu. Kita harus rinci dulu. Kapan Imam Bukhari mengucapkan ucapanku dengan Al-Quran itu adalah makhluk? Kapan kita harus lihat? Pertama, kenapa Imam Ahmad sebutkan siapa yang mengatakan ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk? Anda tanya dulu nih, ucapan kita dengan Al-Quran itu makhluk bukan? Ucapan kita makhluk, Al-Qurannya yang diucapkan makhluk bukan? Yang diucapkan makhluk bukan? Bukan. Yang kita ucapkan bukan makhluk, tapi ucapan kita makhluk. Oke. Tapi Imam Ahmad menyebutkan ucapanku, siapa yang mengatakan ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk, dia Jahmiyah. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia ahlul bid'ah. Berarti dua-duanya ahlul bid'ah, kesimpulannya gitu. Itu perlu kita rinci, kata para ulama. Pertama, Imam Ahmad mengucapkan hal itu bisa jadi dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini pentingnya belajar akidah, dan situlah seorang bisa kokoh manhajnya. Kemungkinan pertama, kata beliau, bisa jadi ucapan yang bermakna lafazku dengan Al-Quran itu makhluk, itu kebiasaan Jahmiyah. Jadi ini syiar mereka yang harus dijauhi. Siapa yang mengucapkan syiar mereka berarti bagian dari mereka. Itu kemungkinan pertama, kata para ulama. Kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi maksud Imam Ahmad adalah biasanya orang yang mengucapkan lafazku terhadap Al-Quran itu makhluk, maksudnya adalah yang diucapkan itu makhluk. Berarti dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal kemarin kita pernah sebut, pertemuan kemarin, masih ingat tidak? Ucapan Imam Ahmad mengatakan, iya, ada tulisan, ada ucapan, ada tinta, ada kertas, kan? Kemarin kita sebutkan, tintanya makhluk, kertasnya makhluk, kemudian tulisan kita makhluk. Tetapi yang ditulis apakah makhluk? Bukan. Yang diucapkan apakah makhluk? Bukan. Yang tertulis di kertas apakah makhluk? Bukan. Kan begitu dirinci Imam Ahmad. Nah, Imam Bukhari sekitar beberapa tahun setelah wafatnya Imam Ahmad, itu beliau ngajar di tengah-tengah murid beliau, dan sekali lagi ngajar itu kan dijelaskan. Itu beliau sebutkan, ucapanku dengan Al-Quran itu makhluk, tetapi yang aku ucapkan bukan makhluk. Berarti ucapan Imam Ahmad yang menyebut Jahmiyah tadi tertuduh tidak kepada Imam Bukhari? Tidak. Imam Bukhari itu metodenya menjelaskan ke murid supaya dirincikan seperti Anda menjelaskan ke antum sekarang. Tetapi juga kalau kita lihat Imam Bukhari, beliau punya manhaj yang tegas menjelaskan dalam kitab beliau
khalqu af'alil ibad, bahwa ucapan hamba itu makhluk, perbuatan hamba itu makhluk, beliau jelaskan bahwasanya Allah tersebut ketika berfirman itu bukan makhluk, bukan makhluk. Di sini menegaskan bahwa manhaj Imam Bukhari sama dengan manhaj Imam Ahmad gurunya. Makanya kata para ulama, tuduhan yang terjadi kepada Imam Bukhari itu karena dua sebab. Sebab pertama, globalnya ucapan Imam Ahmad ketika mengatakan siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran itu Jahmiyah, itu kan global, gak dirinci. Itu sebab pertama. Sebab kedua kata para ulama karena hasad. Imam Bukhari itu di zaman beliau kena fitnah dari orang-orang yang iri kepada kemahiran beliau, kepada keilmuan beliau. Ulama-ulama terkena sifat seperti itu dan tidak bisa dipungkiri. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma khala jasadun min hasad. Jasad itu siapapun pemiliknya, jasad itu tidak mungkin lepas dari sifat hasad. Semua kita pasti kena hasad. Walakinnal karim yukhfih wal laim yubdi. Tapi orang yang mulia walaupun dia terjangkit penyakit hasad, dia tekan itu hasad supaya enggak timbul. Dia sembunyiin dengan kemuliaan jiwanya. Tapi orang jiwanya hina, jiwanya buruk, dia lampiaskan. Oh, dia cari celah. Benar Imam Bukhari begini. Oh benar imam ini begini. Oh benar ustaz ini begini. Oh benar ikhwah ini begini. Nah, itu perbedaannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan orang mengatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk. Jadi ketika di zaman sudah aman dari fitnah, siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk, dia bukan ahlul bidah. Misalnya di sini, jadi lihat masanya. Lihat masanya. Kalau misalnya kita sekarang, itu rumusnya bisa diterapkan. Misalnya antum punya teman, antum punya rekan kerja, partner kerja, atau antum punya kawan di komplek yang mengatakan, antum duduk nih sama dia nih, antum duduk sama dia, tiba-tiba dia mengatakan Allah itu di mana-mana karena Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita saat itu mengatakan, kita bersikapnya diam, berarti posisi kita salah. Kita harus berani mengatakan, iya Allah itu di mana-mana dengan ilmunya. Tapi Allah itu di arsy. Harus tegas. Paham di sini? Kalau kita cuma mengatakan iya Allah itu di mana-mana dengan ilmunya, itu enggak cukup. Kita harus katakan Allah itu di mana-mana dengan ilmunya, mengawasi hambanya dengan ilmunya dimanapun hamba itu. Tapi Allah di langit. Harus tegas. Karena itu saat ini kondisinya di lingkungan apa saat itu? Fitnah. Ketika ada orang mengatakan, misalnya, kalau kita lihat di sebagian ulama ahlu sunnah itu ada yang ucapannya ucapan bid'ah. Kemarin kita pernah ingat tak pelajaran dahulu kita sebutkan, terkadang ahlu sunnah itu mengucapkan ucapan bid'ah mungkin karena dia tidak tahu itu ucapan bid'ah, atau mungkin hadis yang sampai kepada dia hadis dhaif sehingga dia mengatakan dengan ucapan itu. Misalnya ada yang mengatakan begini dan ada yang mengatakan misalnya sifat Allah itu ditakwil, ini adalah ucapan imam fulan, imam ahlu sunnah. Misalnya kita sebutkan, misalnya ada yang mengatakan Imam Nawawi mentakwil, Imam Ibnu Hajar mentakwil. Kalau kita lihat kitab mereka, sebagian ada yang lafaznya seperti itu. Tapi ketika mereka membawa ucapan imam ini, imam ahlu sunnah, Imam Nawawi imam ahlu sunnah insyaallah, Ibnu Hajar juga. Tetapi ketika mereka membawa ucapan imam ini untuk membela takwilnya, maka kita katakan benar imam ini ahlu sunnah insyaallah, imam ini juga ahlu sunnah. Tapi ucapan dalam masalah ini tidak sesuai. Kita harus ambil sikap supaya orang tidak tergelincir. Paham di sini ya? Maka di sini kita harus punya sikap. Kalau zamannya adalah zaman yang aman dari fitnah, forum itu aman dari fitnah, ya udah kita bersikap santai saja ya biasa, hala kadar saja biasa. Tapi kalau bisa menimbulkan fitnah, maka apa? Contohnya ketika di sebuah majelis ada yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu Asy'ari, kira-kira kita bantah atau tidak? Kita harus bantah. Apakah cukup seorang mengatakan Imam Syafi'i itu wafat sebelum ada Imam Asy'ari?
Cukup tidak dia mengatakan seperti itu? Tidak cukup. Tapi dia harus mengatakan Imam Syafi'i bukan Asy'ari, karena Imam Asy'ari belum lahir ketika Imam Syafi'i wafat. Tidak mungkin orang sudah mati ikut orang yang belum. Dia harus jelas manhajnya. Di sini kita harus punya sikap ikhwah. Makanya antum pernah dengar manhaj muwazanah, timbang menimbang, enggak ke sini enggak ke sana, seperti bela ini seperti bela itu, dan ini bukan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus ambil sikap di sini. Pertama, kita tegaskan lagi, karena kalau kita teruskan ini bisa 5 majelis, tapi kita cukupkan di majelis kedua ini dalam pembahasan Al-Quran bukan makhluk. Pertama, kita tegaskan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, ini pertama. Dan yang kedua, menegaskan lagi dia bukan makhluk. Oke. Kenapa dia bukan makhluk? Alasannya dia adalah sifat Allah. Dan sifat Allah itu tidak terpisah dari zat Allah. Sesuatu yang dari zat Allah itu bukan makhluk. Oke? Itu nanti akan jelas ketika kita membahas di pertemuan berikutnya. Itu antum harus hadir, karena di situ nanti ada poin-poin. Kalau kita membantah akidah ini, kita akan membantah banyak rukun iman tentang melihat Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah jangan berdebat dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Asalnya mereka ditinggalkan. Asalnya itu manhajnya. Kemarin di mukadimah kitab ini Imam Ahmad sudah jelas. Manhaj Ahlussunnah meninggalkan debat. Karena orang yang debat akan sangat mungkin dia berpindah pendapat. Bisa jadi pendapat yang dia pilih kemudian adalah salah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ucapan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Dia dikatakan Jahmiyah, lihat sikonnya. Lihat sikon, kalau dia di zaman fitnah bisa jadi dia Jahmiyah. Tapi kalau di zaman sudah Ahlus Sunnah aman, berarti dia masih Ahlus Sunnah. Walaupun hatinya dia harus jujur. Maksud dia apa? Kalau maksudnya adalah ucapan dia makhluk, benar. Tapi kalau maksudnya yang aku lafazkan makhluk, berarti itu salah. Karena yang dia lafazkan bukan makhluk. Kemudian tidak boleh mengambil sikap tengah-tengah dalam masalah ini. Memang Islam itu tengah-tengah, memang Ahlus Sunnah itu tengah-tengah, tapi tengah-tengah itu tengah-tengah yang benar, bukan tengah-tengah yang salah. Tengah-tengah yang salah di sini dia tidak mengatakan Al-Quran itu, dia mengatakan aku nggak tahu Al-Quran makhluk atau bukan. Berusaha tengah-tengah. Maka orang ini pelin-pelan dalam akidah, itu bukan konsep Ahlus Sunnah. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya beliau mengatakan wa innama huwa kalamullah fahadha sahibu bid'ah. Artinya siapa yang tidak punya sikap, enggak menekankan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, khususnya di zaman fitnah, dia adalah ahlul bid'ah. Karena harap ini bisa dipahami dan ini bisa ditekankan kepada keluarga khususnya, karena hal ini adalah poin sensitif, dia perlu perincian. Kalau sikap kita adalah ketika kita melihat orang itu perlu dirincikan, kita rincikan. Tetapi ketika kita melihat dia belum siap untuk dirincikan, kita jangan rincikan dalam masalah itu. Misalnya anak-anak, tapi bah ini kan begini-begini, tapi bi ini kan bukankah kertas ini, itu mungkin saatnya belum tepat bagi dia. Kasih dulu pemahaman, apapun yang Allah ucapkan dia bukan makhluk. Itu dulu, karena perlu tahap. Makanya banyak orang yang gagal dalam belajar, puluhan tahun, belasan tahun belajar, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain karena dia tidak berjenjang dalam belajar. Dan itu perlu kita istiqamah dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Sebenarnya banyak lagi masalahnya, atau Anda tutup dengan yang terakhir ini. Dan ini cara mengenal sifat Allah itu zatiyah atau fi'liyah. Oke, Anda sebutkan secara cepat saja. Sifat zatiyah itu tidak terpisah dari Allah selamanya. Oke, kalau dia tidak terpisah selamanya dari Allah, berarti itu sifat zatiyah. Contoh apa? Allah berkuasa, Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat. Kalau kita katakan terpisah, berarti cacat atau tidak? Cacat. Oke. Adapun sifat fi'liyah itu kapan Allah mau baru Allah kerjakan. Oke, sifat zatiyah tidak terpisah.
Tapi kalau sifat fi'liyah kapan Allah mau. Kemudian cara membedakan yang kedua adalah sifat zatiyah itu kalau dipisah dari zatnya maka akan menimbulkan aib. Akan menimbulkan aib. Contoh, kalau kita pisahkan sifat melihat bagi Allah, otomatis kita akan mengatakan apa? Allah buta. Aib atau tidak? Aib. Ketika kita memisahkan sifat kalam dari Allah, berarti Allah bisu. Aib atau bukan? Aib. Maka sifat zatiyah itu kalau terpisah menimbulkan aib. Sedangkan sifat fi'liyah kalau terpisah itu bisa jadi kesempurnaan. Fi'liyah kalau terpisah itu bisa jadi kemuliaan. Contohnya gini, manusia kalau dia kerja terus, mulia enggak dia? Enggak. Kalau bahasa lainnya, manusia yang kerja terus berarti dia budak, kan begitu? Budak itu mulia enggak statusnya? Enggak. Tapi kalau dia kerja ketika diperlukan, itu baru mulia dia, sehingga dia tidak jadi budak. Kemudian cara ketiga untuk membedakan, saya cukupkan sampai ke sini. Cara ketiga untuk membedakan adalah sifat zat itu tidak boleh Allah disifat dengan sifat kebalikannya. Paham gak ini? Ini agak mutar. Sifat zatnya Allah, kalau kita tetapkan sifat zat itu bagi Allah, kita enggak boleh menetapkan sifat kebalikannya. Contoh, kita tetapkan Allah punya sifat zatiyah berilmu. Zatiyah kan? Kita enggak boleh menetapkan sifat kebalikannya. Sifat kebalikan dari ilmu? Jahil. Berarti kalau sifat jahil ini enggak boleh bagi Allah, berarti ilmu zatiyah. Paham di sini ya? Contoh, Allah Maha melihat, enggak boleh kita tetapkan buta bagi Allah, berarti melihat ini zatiyah. Tapi kalau sifat fi'liyah, antum tulis ini ya, kalau sifat fi'liyah itu boleh kita tetapkan sifat antonimnya. Antonim itu lawannya, boleh kita sifatkan, boleh kita berikan sifat lawannya. Contohnya, Allah istiwa, sifat Allah bukan? Istiwa sifat Allah bukan? Di mana istiwa itu? Tinggi kan? Boleh, tadi konsepnya sifat fi'liyah itu boleh diberikan sifat lawannya. Allah istiwa, naik, turun, tinggi, naik, tinggi. Boleh tidak Allah disifatkan dengan sifat turun? Boleh enggak? Boleh. Bukankah hadis mengatakan Allah turun? Kemudian sifat yang lain, Allah marah, Allah cinta. Boleh enggak disifatkan sifat baliknya? Boleh. Allah marah kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang melakukan ini. Contohnya juga Allah suka. Itu kan sifat Allah, fi'liyah. Boleh disifatkan dengan sifat kebalikannya, yaitu Allah membenci, tidak suka. Itu bisa ya, itu rumus untuk mengenal sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Semoga Allah berikan taufik dengan penjelasan yang mungkin sedikit sulit ya. Dengan penjelasan yang sedikit sulit, karena ana pernah dengar Ustaz Sofyan Baswedan, beliau mengatakan ana ikut public speaking demi untuk menyampaikan dakwah ini kepada umat. Masyaallah. Memang agak sedikit usul masalah akidah ini, masalah sifat itu. Karena kalau enggak kita akan kebawa logika. Kalau logika enggak kita bendung, maka hancurlah kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.